melaksanakan sujud kepada Allah secara fisik ya seperti ini, anggota fisik yang melaksanakan sujud setiap sholat, baik wajib maupun sholat sunnah, ya bentuknya seperti ini kalau laki-laki. Kalau perempuan kemarin juga sudah ada gambarnya ya, sudah ada. Untuk itu kita akan melanjutkan ya. Doa sujud itu apa saja? Jadi ketika sujud kita itu apa saja doanya? Jangan-jangan kita sujudnya itu doanya itu saja, atau masih ada simpanan doa, atau jangan-jangan doanya itu berbeda dengan doa yang ada di sini. Nah, maka kita lihat ya. Sujud kondisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan wasjud waqtarib, sujudlah waqtarib, niscaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semakin banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala berarti posisi kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dekat itulah sholat itu disebut dengan munajat. Nah, maka kalau kita pernah ngaji kitab Al-Hikam ya, pernah ada satu makalah yang punya begini. Sholatu apa namanya? As-sholatu tubratul lil qulubi min adnasid dzunub. Salat itu membersihkan peran hati dari berbagai dosa. Terus di makalah berikutnya as-sholatu mahallul munajat. Salat itu adalah mahal. Mahal itu tempat apa? Mahalul munajat, tempat bersujud, tempat berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang lebih dekat dengan Allah kecuali dalam kondisi sujud. Nah, saat itulah dia itu sedang apa? Sedang berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak heran kalau ada orang yang sujud itu kemudian bisa berlama-lama dan bisa mengalahkan kenikmatan yang lainnya. Karena apa? Betapa asyiknya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, belum lagi tempat yang pernah kita gunakan sujud, tempat itu sangat berbahagia. Tempat itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat itu kelak akan menjadi saksi kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada ayat Allah yang sering saya baca, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati. Ketika semua itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka itu satu persatu dites. Tesnya itu apa? Bersujud. Begitu ahli sujud langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lolos langsung tahapan berikutnya, nggak usah ikut semifinal, langsung ke final yaitu di surga. Jadi tes-tesannya itu kan banyak, tes ini 1, 2, 3, terakhir itu yaitu sujudnya. Nah, kalau sujudnya bagus langsung nggak usah tes yang lain. Hanya sholat itu betul-betul kita perhatikan, dan mudah-mudahan sholat kita ini insya Allah sholat yang sudah benar, karena memang kita sejak kecil diajari cara sholatnya benar. Nah ini sujud kondisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW berkata, akrobu. Akrob itu artinya apa? Akrob itu menggunakan paling dekatnya. Paling dekat. Itu namanya dalam bahasa Arab namanya itu apa? Ada ismu tafdil ya. Akrob, paling dekat. Paling dekat-dekatnya seorang hamba. Kalau kalimat kan ada 3. Kalimat biasa, lebih, dan paling. Nah ini. Paling dekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sedang bersujud, sajidun. Sajidun dalam bahasa Arab itu namanya isim fa'il atau kata apa namanya subjek ya. Orang yang sedang bersujud. Kata kerja, tapi kalau fa'il itu maknanya sama, sedang bersujud. Jadi tidak ada orang yang dekat dengan Allah kecuali dalam kondisi bersujud. Pernah saya sampaikan ada seorang wanita. Orang wanita ini lapor kepada Allah Subhanahu wa taala.
lapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perihal suaminya yang notabene dalam tanda kutip zaman Nabi itu bermasalah dengan dirinya, dilaporkan oleh perempuan itu, kemudian turunlah ayat ya, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Itu kadang sedang apa? Bersujud, melaporkan suaminya, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sujud itu paling top dalam aktivitas sholat kita, mulai takbiratul ihram sampai salam. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Maka dianjurkan di sini itu adalah berdoa. Fa'aksiru, maka perbanyaklah ad-du'a, yaitu doa. Nah, hadis riwayat Muslim, Imam Abi Daud dan juga An-Nasa'i. Kemudian kajian fikihnya bagaimana? Ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sujud terakhir, hendaknya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'aksiru ad-du'a, banyak berdoa. Hanya saja fikih menganjurkan agar supaya dilaksanakan ketika dalam sholat sunnah agar tidak mengganggu aktivitas yang lain. Sebab kalau dilaksanakan ya, sebagai imam melaksanakan itu nanti akan mengganggu makmumnya yang di belakang, karena Pak lo ini imam kok kelamaan sujudnya. Kemudian kalau jadi makmum juga demikian, imamnya sudah mau salam, ini baru mengangkat kepalanya dari sujud. Nah, berarti nanti tidak bareng salamnya, maka itu bermasalah. Sehingga para ulama itu menganjurkan ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa itu pada sujud terakhir, itu pada sholat sunnah. Silakan mau sholat tahajud sujudnya setengah jam nggak masalah, seperempat nggak masalah, ya kemudian sampai 1 jam pun tidak masalah, karena apa? Tidak ada kait dengan yang lain. Nah, jadi ya, pertama yaitu akrobu ya, akrobu ma yakunu al abdu mir rabbihi ya, wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Ya, insya Allah kita sudah melakukan. Terus kita lanjutkan. Nah, ketika bersujud itu hendaknya itu bersungguh-sungguh. Jadi jangan sampai sujud itu hanya seperti apa ya? Kalau orang bilang itu sujud itu terlalu cepat. Ya balapan ya, apa namanya? Musabaqah ya. Musabaqah apa? Balapan sujud ya, cepet-cepetan berarti. Sujud itu dinikmati ya. Dinikmati saja sujud itu. Tidak ada anugerah yang paling indah melebihi sujud. Jadi nikmati saja itu, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dinikmati, enjoy, bahagia. Pokoknya menjadi orang yang merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih kau takdirkan aku bersujud malam ini. Akhirnya senang bahagia sehingga Allah curahkan rahmatnya. Nah, di sini kenapa harus bersungguh-sungguh? Pertama ya, yang harus dilakukan bersungguh-sungguh, terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang berhak disujudi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian seriously ya. Artinya serius itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinikmati bahwa itu sedang bervisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amar ruku'u fa'azzamu fihi ar-rabb, wa amma sujudu fajtahidu fi faqaminun ayyustajaba lakum." Adapun ruku' maka agungkanlah Tuhan di dalamnya, dan adapun sujud maka seriuslah dalam berdoa sehingga layak bagi kalian untuk dikabulkan. Nah, jadi kalau kita ingin tahu kelayakan kita untuk dikabulkan doa kita, maka kita bersujud itu kelihatan serius. Nah, namanya berbisik, kita berbisik kepada kekasih kita itu serius banget, masa berbisik kepada pencipta kita nggak serius. Ya Tuhan, nah, ya Allah, aku ini lemah, aku ini tidak berdaya. Kau apakan aku tidak akan bisa melawanmu.
hanya bisa bersujud dan patuh terhadap perintahmu, dinikmati. Terus apa membacanya? Ada berzikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana maha suci Allah, rabbiyal a'la, rabbi Tuhanku al-a'la yang maha agung. Berarti di dunia tidak ada yang eh, berhak untuk disembah, disujudi kecuali Engkau ya Allah. Dan aku bisa bersujud juga atas kehendakmu. Dinikmati itu sujudnya. Nyaman, bahagia, ya, dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Itu kadang sampai agak lama itu. Ternyata kok tiba-tiba nggak bangun-bangun, oh ketiduran. Itu berarti terlalu nyaman ya. Nah, dinikmati ya, maka bacaannya nanti ada ya, ada bacaan-bacaan ketika ruku apa saja, yang tidak boleh apa saja nanti ada penjelasannya. Yaitu pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, serius dalam berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Doa-doa sujud panjang. Jadi nanti di dalam sujud itu ada yang doanya panjang, ada yang doanya pendek. Nah, kita milih yang mana? Itu terserah ya, itu pilihan. Nah, sama keduanya itu sama-sama dapat pahala. Malah kalau yang pendek itu malah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada hadisnya. Nah, kalau Bapak Ibu pingin apa namanya? Pingin yang panjang, pahalanya itu besar, atau yang pendek tapi pahalanya juga besar, sama-sama besar, pilih yang mana? Nah, pilih yang pendek. Nah, kalau kerja itu ya kerja 2 hari gajinya 1 juta, sama 5 hari gajinya sama, itu pilih yang mana? Jadi nanti walaupun pendek itu pahalanya itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang yang panjang ya. Bukan panjang banget ya, sepanjang. Ketika bersujud, sedang bersujud itu ada doa seperti ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ya, ini sujud ya, ketika sujud doanya itu. Nah, silakan yang biasa menggunakan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu berdasarkan apa? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghfuru an yaqula fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghfuru, memperbanyak dalam sujudnya itu, memperbanyak baca ini. Ya, membaca ini. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk membaca doa ini. Subhanakallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah diriku. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Ini yang pertama. Jadi sesungguhnya dalam sholat itu tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan berikutnya itu tentang sholat, penjelasan sholat tentang hubungan kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya. Nah, yang kedua, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ya, pendek ya, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Tuh. Ya, lebih pendek ya. Lebih pendek. Ya. Subhanaka, ya, subhanaka, segala puji tiada Tuhan selain Engkau. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdika, segala puji bagimu. Pertama itu subhanaka, maha suci Engkau, wa bihamdika, dan segala puji bagimu, tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta. Ini juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat teks-teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujud itu isinya itu banyak pujian ya. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu lebih suka dirayu dengan puji-pujian daripada sering dimintai. Nah, walaupun kita itu kadang lebih suka meminta daripada merayu. Padahal logikanya itu kalau kita sering merayu pasti permintaan kita dimudahkan daripada minta kemudian rayuannya belakang. Nah, kalau seorang istri dan suami itu biasanya ya
istrinya itu suka merayu suaminya, baru kemudian uangnya keluar, ya, duitnya keluar. Dirayu dulu. Kalau minta dulu nggak akan dikasih. Minta lagi, minta. Tapi kalau dirayu, nah, rayuannya bukan hanya rayuan pagi-pagi sudah disediakan kopi, kadang kakinya dipijitin. Itu dalam bentuk rayuan secara fisik verbal. Baru kemudian berbisik, baru berbisik. Ya. Baru kemudian ucapannya mengungkapkan sesuatu, baru semua kemudian duitnya dikeluarkan, keinginannya itu. Tapi tiba-tiba datang minta, saya minta ini belanjaan sudah habis. Kemarin kan udah. Wah, tapi begitu datang di BJT itu namanya begitu. Jadi kalau kita melihat coba subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Di doa yang pertama sama. Di doa yang pertama tadi itu apa namanya? Isinya juga sama. Apa? Subhanakallah. Maha suci Allah subhanahu. Allahumma rabbana ya Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setelah memuji Allah Maha Suci, kemudian Allahumma ya Allah Rabbana wahai Tuhanku, wa bihamdika dengan memujimu Allahumma ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi ciri khasnya doa dan zikir itu biasanya menyebut dulu, merayu dulu, baru kemudian meminta. Nah, kalau kita sebaliknya, sejak saat ini, insya Allah kita merayu Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kemudian Allah kabulkan. Lanjut. Nah ini yang ketiga, ya bisa ketika sudah bacakan subuhun kudus rabbul malaikati warruh, subuhun kudus rabbul malaikati warruh, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Maha bersih dan maha suci engkau ya Allah, Tuhan malaikat dan Tuhan malaikat. Rabbul malaikat warruh. Ruh itu malaikat ya, itu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu disebut dengan roh. Ya. Nah, doa ini sering saya gunakan. Ya. Sering saya gunakan. Saya dapat ijazah dari guru saya, namanya Ki Abdul Aziz Munif di Sidoarjo. Kalau punya anak atau cucu, dinasehatinya kok sulit, ya, cara menasehatinya itu apa namanya mungkin masih emosional, maka kita menggunakan zikir ini ya. Setelah sholat tahajud atau sebelum tahajud, setelah wudhu, ya. Kemudian anak kita atau cucu kita yang masih usia 2 tahun, 3 tahun, atau masih bayi, nggak apa-apa. Nah, itu ketika usai melaksanakan sholat tahajud, dekati kepalanya, ubun-ubunnya itu ya disebul ya, apa ditiup dengan baca ini. Subuhun kudusu ya, subuhun kudusu rabbul malaikati waruh, ditiup ubun-ubunnya. Nah, setelah itu baca lagi subuhun kudusu rabbul malaikati waruh. Nah, kemudian baca 3 kali. Subuhun kudus Rabbul malaikat waruh, ditiupkan di ubun-ubunnya setiap hari. Insya Allah biidznillah azza wa jalla, putra putri ibu itu nanti manut taat kepada orang tuanya. Jadi nanti lisan kita itu tidak banyak ngomel, tidak cerewet ya. Cukup dengan kamu nanti berangkat, ya Bu, nggih Bu, ya, seperti itu. Karena barokah dari kekuatan spiritualitas yang ada dalam doa ini. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Itu sudah banyak yang menerapkan ya. Ini eksperimen ya. Nah, saya juga menerapkan kepada anak saya waktu saya belum di pondok. Nah, akhirnya ya tidak terlalu banyak debat. Biasanya anak sekarang itu perlu berdebat sampai berjilid-jilid ya. Itu kadang itu nggak manut sama sekali, kadang malah membantah. Ini doanya ya. Sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau 10 rakaat atau 12 rakaat, kemudian munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini dibaca di ubun-ubun ya, anaknya. Kalau kalau suaminya gimana? Wah itu biasa bisa dilempar sandal itu. Kamu ngapain ini?
kamu meruqyah saya ya? Saya dikira apa ini? Gitu. Ya, biasanya kalau suaminya seperti itu. Atau istrinya di apa namanya itu. Memang saya kenapa Pak diruqyah gitu. Ya, itu. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya itu kalau datang kepada para ulama atau para kiai atau habaib itu, biasanya kepala saya itu kopiahnya saya lepas, kemudian saya minta tolong didoakan kepala saya barangkali ada pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, didoakan dan mudah-mudahan pikirannya menjadi baik. Saya seperti itu. Ini ya, subuhun kudusun Rabbul malaikat waruh itu doa yang berikutnya ya. Kita lihat yang berikutnya. Lanjut. Nah, doa yang keempat. Ini yang agak panjang. Allahumma firli dzambi ya. Allahumma firli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah aku dari segala dosa, baik kecil. Ya, diqqah itu kecil. Kalau sogir itu kecil, kalau diqqah itu sangat kecil, lembutnya, lembut. Ya. Makanya tepung itu disebut dengan dakik. Ya. Mana dakiknya? Mana tepungnya? Karena apa? Sangat lembutnya. Ya, itu katanya dalam teks ini, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dari segala dosa, baik kecil ya, kecil itu ya diqqah, wajillah ya, kemudian dosa besar, awal dosa yang pertama kali, mungkin kita baru balik, itu dosa apakah yang pernah kita lakukan ketika balik itu apa? Ada dosa itu. Kemudian doa akhir, mungkin menjelang mati, menjelang wafat, ya. Dan dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Ada dosa yang secara terang-terangan, ada dosa yang tersembunyi. Itu bisa kita baca. Ya tinggal pilih ya, namanya doa itu banyak. Ya saya ibaratkan pilih rawon apa pilih pecel, apa pilih rendang, apa pilih itu doanya pilihan mana yang mudah dan mana yang kita hafal dan mana yang bisa kita kerjakan secara istiqomah maka kerjakanlah. Terus kita lanjutkan. Lanjut, ayo. Doa yang ke slide yang berikutnya. Nah, bacaan-bacaan sujud yang minimalis. Nah, ini biasanya kita ini. Ya, ini jadi para ulama itu kadang memberikan kepada orang awam itu yang sederhana, yang gampang. Biar tidak menyusahkan karena memang lidah kita atau lisan kita itu bukan lisan orang Arab, lisannya adalah lisan orang Jawa, orang Madura, orang Indonesia itu kadang lisannya itu yang dicarikan yang mudah-mudah. Ketika sujud cari yang mudah ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini yang terpendek. Ya, nggak apa-apa kita milih yang terpendek. Subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Itu yang saya sebut dengan bacaan-bacaan saat sujud, bacaan yang minimalis ya. Monggo yang mau minimalis nggak apa-apa. Karena isinya kalau di sini itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Namanya memuji Allah Subhanahu wa taala, tentu saja itu pahalanya besar. Nah, ya. Subhana maha suci Allah. Rabbi, Tuhanku al-a'la ya aku. Jadi nggak ada yang kita puji lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu nggak perlu dipuji karena mereka itu sejatinya tidak ada. Ngapain memuji sesuatu yang tidak ada? Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yaitu subhana rabbiyal a'la itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam shalla
annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat itu bersama sahabat. Maka sahabat yang di sini adalah sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah itu meriwayatkan bahwasanya dirinya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata fi ruku'ihi, atau berdoa fi ruku'ihi, subhana rabbiyal azim wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la. Dalam rukuk membaca subhana rabbiyal azim, dan dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Itu ya. Kemudian yang kedua itu Rabbi firli, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik, ya, yang bersumber dari Abu Malik meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma min abdin," ya, bisa di slide yang berikutnya. "Ma min abdin," tidaklah ada seorang hamba, yasjudu, sedang bersujud, entah itu sholat wajib atau sholat sunat, fayaqulu, maka dia itu mengucapkan Rabbi firli salasa marrat, yaitu 3 kali, illa ghufira lahu qabla ayyarfa'a ra'sahu, kecuali diampuni baginya atas dosa-dosa sebelum mengangkat kepalanya. Tadi kan doanya banyak, ya. Doanya banyak, sudah saya sebutkan. Ini ada satu hadis yang menerangkan, ya, riwayat At-Tabrani, ma min abdin yasjudu fayaqulu rabbi firli salasa marrat illa ghuflahu qabla ayyarka'a. Tidaklah ada seorang pun hamba yang bersujud lalu mengucapkan Rabbi firli 3 kali kecuali diampuni baginya sebelum mengangkat kepalanya. Pilih mana? Yang tadi itu panjang, ya, yang ini pendek, dan kedua-duanya itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pendek ini justru, ya, ciri khas Nabi Muhammad SAW, pendek tapi membaca ini diampuni dosa-dosanya sampai dia itu mengangkat kepalanya. Alhamdulillah, ya, kita sudah melakukan. Kalau selama ini kita membaca tapi tidak tahu landasannya, sekarang kita sudah membaca dan tahu landasannya, tahu referensinya, dan insya Allah menjadikan sholat kita semakin mantap, semakin kuat, semakin yakin bahwa sholat kita itu menjadi pelebur dosa-dosa kita. Sholat kita itu ketika sujud itu adalah waktu yang terdekat, waktu yang paling dekat, waktu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita lanjutkan. Nah, ini terakhir, ya. Larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Jadi ketika sujud itu jangan membaca Al-Quran. Misalkan ketika sujud atau rukuk, misalkan baca gini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditanya, "Loh, kamu kok baca surat itu? Mana landasan?" Wah, ini kan surat yang top, ini bagus. Nah, tapi kan tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu melarangnya. Ya, melarangnya. Nah, ini berdasarkan hadis apa? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membuka kelambu saat orang-orang sedang berbaris di belakang Abu Bakar. Lalu beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, innahu lam yabqa min masyaratin nubuwati illa ru'ya as-salihah. Yaraha al-muslim an tura lahu wa inni nuhitu an aqra raqian aw sajidan." Wahai manusia, itu diceritakan suatu saat Nabi Muhammad SAW membuka kelambu, ya, membuka korden lah kalau zaman sekarang itu. Saat orang berbaris, ya, di belakang Abu Bakar, lalu beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu lam yabqa min mubasyiratin nubuwwati." Wahai manusia,
sesungguhnya tidak tersisa dari kabar-kabar gembira kenabian kecuali mimpi, ya, illa ru'ya sholeh, kecuali mimpi yang baik, mimpi yang solehah, mimpi yang terpercaya, yang dilihat oleh seorang muslim atau diimpikan baginya. Ya orang muslim auturo lahu wa inni, dan sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran saat sedang rukuk atau saat sedang sujud. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim, dan juga terdapat di kitab Sunan Abi Daud, hadis nomor 871, yaitu bab kitabus shalah, bab ad-du'a fi ruku' was sujud. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang rukuk dan sujud itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Misalkan surat An-Nas, surat apa saja, pokoknya Al-Qur'an, kecuali dalam sholat sunnah itu ada doa dari Al-Quran, misalkan, ya, seperti subhanakallahumma, ya, itu wabihamdihi, itu kan ada ya tasbih di dalam Al-Quran, itu dibolehkan. Tapi di dalam sholat 5 waktu jangan sampai membaca Al-Quran secara khususnya surat-surat yang kita hafal kemudian kita baca, kemudian kita mengatakan, oh ini kan dari Al-Quran, ya, tapi ya melarang, ya, Nabi itu melarang. Dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekali lagi doa-doa yang di dalam sujud itu banyak, monggo dipilih, ya, dipilih dan dipilih. Tapi saya sendiri sejak kecil itu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, kemudian ada lagi, ini mungkin saya tambah, ya. Ada lagi doa, ya, ketika sujud, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Ini berdasarkan riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha faqadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min madja'ihi فلمسته بيده فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعط نفسي تقوى وزكى أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. Nah, ini cerita, ya, bahwa suatu saat, ya, Nabi itu tidur bersama istrinya. Ketika tidur Rasulullah SAW itu kan waktu tidur, misalkan tidur itu jam 9 atau jam 10 malam, ya, seperti layaknya tidur suami istri. Begitu bangun, dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, ya, nggak ada listrik zaman sekarang. Begitu bangun, tangannya Siti Aisyah itu bahasa Jawa geraya-geraya, apa? Kok nggak ada, suami saya itu kemana ini? Bingung kan? Nah, kalau zaman sekarang itu kan begitu mata kita terbuka langsung posisi istrinya di mana, suaminya di mana. Ini enggak. Oh, di sini sesungguhnya ia tidak mendapati Nabi dari tempat tidur beliau lalu meraba beliau dengan tangannya. Tangannya itu gini, mana suami saya nggak ada. Kalau sekarang begitu bangun, HP-nya dicari. Oh suaminya nggak ada, belum pulang atau suaminya lagi apa. Ternyata pindah tidurnya dengan suara ngorok yang kencang. Nah, ini enggak. Akhirnya tangan Sayyidatuna Aisyah itu tangannya itu meraba-raba kemana. Ternyata Nabi sedang sholat. Nah, itu ya kalau suami yang soleh itu begitu. Diraba itu, oh suaminya sedang sujud. Ya. Karena apa? Suaminya itu, ya itu cerita-cerita Aisyah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa suaminya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Rasulullah SAW, menunggui. Jadi itu suami yang baik. Saya punya banyak sekian cerita tentang Sayyidatuna Aisyah dengan istrinya. Ini ya cerita ini ketika tidur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemukan di sampingnya, kemudian tangannya itu kemana-mana. Kemudian min madhaji falamisatu biyadiha fawaqat alaihi wasajidun. Oh ternyata Nabi itu dipegang, loh suami saya sedang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian
dengan suara samar-samar Rasulullah itu sedang berdoa. Doanya itu Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta waliyuha wa maulaha. Tuhanku, berikanlah kepada diriku ketakwaan, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikannya, engkau pemilik dan tuannya. Oh, itu doanya ya. Jadi nanti kalau bapak ibu punya suami dipegang, di mana suaminya kok nggak ada? Oh, ternyata sedang pindah di depan, nggak ada. Lihat apa? Lihat televisi. Nah itu kenapa? Berarti suami bapak ibu itu bukan nabi, ya, asli manusia biasa. Nah kalau ini nabi, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sama cerita. Jadi yang sering cerita istrinya itu menunjukkan kalau suaminya itu baik. Suaminya baik. Karena apa? Kalau suami baik, kesan istri itu semuanya baik. Ketika suaminya meninggal dunia kan, itu kan mudah diceritakan, saya dengan suami saya itu begini, begini, begini itu. Coba kalau suaminya itu jahat, ya suaminya itu nggak baik. Gimana? Udah nggak usah cerita suami saya. Nah, saya karena apa? Tidak ada kesan yang baik. Bahkan kalau suaminya itu sakit, mudah-mudahan cepat wafat gitu. Karena apa? Tidak ada kesan yang baik. Tapi ini kesannya baik. Nah, suatu saat Rasulullah SAW pas giliran Aisyah seneng banget. Begitu datang, wah karena Aisyah itu masih muda. Wah ini giliran saya ini. Pokoknya Aisyah itu mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Kira-kira kalau sekarang itu sudah pakai wangian, pakai baju yang bagus dan lain sebagainya untuk menyambut suaminya. Begitu suaminya itu melihat Aisyah itu tidur-tiduran. Jadi ini gambaran keluarga Nabi ya. Gambaran keluarga Nabi. Tapi jangan berpikir, pingin saya seperti saya pingin suami saya seperti Nabi, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pokoknya punya suami sudah alhamdulillah zaman sekarang. Walaupun suaminya itu pas-pasan ya. Begitu datang, Rasulullah itu tidak menyentuh Aisyah. Waduh, ini kok malah bajunya atau bagian bajunya itu ditaruh di cendelan ya, di Rasulullah keluar. Wah gagal nih, gagal kata Aisyah, waduh gagal ini. Kemudian Aisyah itu berpikir, wah ini suami saya ini nggak jujur ini, pasti di istrinya yang lain, padahal malam ini adalah giliran saya. Maka Aisyah itu dulu tidak ada listrik. Kalau kita gambar di Madinah Al Munawwarah, Rasulullah itu rumahnya itu di samping ya di Raudhah di samping Raudhah itu di pemakamnya. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, kemudian Aisyah itu membututi dari belakang, dikuntit dari belakang. Mana suami saya itu? Ternyata kok gak ke istrinya yang lain. Terus dikuntit terus sampai ternyata Rasulullah SAW di depan baki kemudian berdoa begini. Assalamualaikum ya daro kaum minin wa inna insyaallah bikum laqidun. Baru bahagia. Maka beruntunglah kecemburuan Aisyah akhirnya melahirkan sebuah ilmu bahwa cara berziarah kubur dan bagaimana mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah wafat dibagi. Gara-gara apa? Cemburu. Nah, gara-gara cemburu. Maka kalau kita melihat gambaran ini, betapa rumah Rasulullah itu kecil, ya, tidak seperti kita dipanya itu bagus, ya. Rasulullah tidak seperti kita, tempat sholatnya itu bagus, ada sejadahnya, kemudian ada juga tempat Al-Qur'annya. Enggak, kalau lihat gambaran coba begitu bangun digerayai di raba-raba nggak ada sedang bersujud. Berarti sujudnya itu di tempat ya tidurnya itu tadi. Tapi jangan kemudian saya ingin seperti Rasulullah seperti itu. Ya, itu urusan setiap orang kan beda ya. Ada yang ingin tempat sholatnya itu berbeda dari kamarnya. Kalau Rasulullah enggak gitu. Atau bahasa orang Jawa itu kalau kita itu punya tempat sholat sendiri, padahal tidak jarang digunakan sholat. Itu pun sholatnya setahun sekali, itu sholat tarawih. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Ini doanya. Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakka wa anta khairu man zakka wa anta waliyuha wa maulaha. Kemudian doa yang lain ya.
Allah maghfir li dzambi kullahu dzikrata wa jillahu awwala wa akhira. Kemudian ini apa namanya doa yang lain ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi basari nura, fi sam'i nura, fi wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa azim li nura. Ini doa gak panjang ya. Makanya tidak saya catat, khawatir terlalu banyak doa malah hafal semua yang pendek-pendek. Itu Allahumma ja'al, ya Allah jadikan fi qalbi, dalam hatiku ada cahaya, dan di mataku ada cahaya, di telingaku ada cahaya, samping kananku ada cahaya, dan samping kiriku ada cahaya, di atasku ada cahaya, di bawahku ada cahaya, depanku ada cahaya, dan di belakangku, depan dan belakang ada cahaya. Nura wa azim li nura, dan perbesarlah cahaya untukku. Nah, ini saya tambah ya, sekalian sudah selesai. Kemudian ada lagi dari Ibnu Abbas, bitu lailatan indi khalati Maimunah. Ibnu Abbas, bitu aku telah menginap pada sebuah malam di bibiku Maimunah. Itu bibiknya namanya Maimunah. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-laili fa'ata hajatu thumma ghasala wajhahu wa yadahu thumma nama thumma qam fa'ata al-qirbata fatla sinaqaha thumma qama fa wa kana min du'ai Allahumma ja'al fi qalbi nur fi basari. Ini doanya ketika menginap. Jadi zaman dulu itu ada ponakan nginap di bibinya sudah biasa. Suatu malam, kata Ibnu Abbas, aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Nah, ternyata Rasulullah pada waktu itu ada di rumahnya Maimunah. Karena apa? Bibinya. Jadi zaman dulu seorang ponakan menginap pada budinya bibinya itu sudah zaman dulu sudah ada. Nah, kemudian maka pada malam hari itu bangkit untuk hajat. Ya, Rasulullah bangkit untuk qada hajat. Kemudian beliau membasuh muka, melihat Rasulullah itu membasuh mukanya, wudhu lah, kemudian tidur, kemudian beliau bangun mendekat ke gentong. Dulu juga ada gentong, jangan digambarkan shower ya, dulu itu gentong. Ya, zaman dulu itu gentong terbuat dari tanah ya. Nggak tahu gentongnya Nabi kemarin sekarang itu kalau sampai dibawa ke Jakarta, itu keramat, bisa didatangi oleh jutaan manusia itu. Gentong siapa? Gentongnya Nabi. Kemudian dan lalu melepaskan talinya, kemudian beliau berdiri lalu sholat, dan termasuk doa beliau adalah itu, Allahumma ajal fi qalbi nur, fi sam'i nur, fi basari nur, wa an yamin nur, tahti nur, wa ij'al nur. Ini doa ya, doa ketika sedang sujud. Monggo silakan dipilih ya. Nah, semuanya itu ada landasannya, dan saya milih yang paling pendek, Robbi Firli ya. Robbi Firli Allah mafili dambi ya. Kemudian kadang juga subuhun ya. Kadang yang paling kita hafal dan mudah adalah Subhana Rabbiyal A'la atau Robbi Firli. Kalau Robbi Firli, katanya Rasulullah SAW, kalau 3 kali itu akan diampuni dosa-dosa sebelum kepala kita terangkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Patut. Terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sudah banyak pertanyaan. Ini Bapak Ibu sudah punya pandangan, banyak opsi untuk bacaan ketika sujudnya. Namun pastinya semuanya memilih yang minimalis ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan segera membacakan pertanyaan, karena di sini sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan, dan tentunya mohon izin nanti jika ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat kami bacakan, nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, itu ada beberapa pendapat Ustaz, tata cara turun di saat sujud. Satu, Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya beliau ke tanah sebelum meletakkan kedua lutut beliau. Yang kedua, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun sujud seperti cara turun unta, dan hendaknya meletakkan kedua lututnya. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana nih Ustaz? Itu bisa dilihat di slide sebelumnya. Di situ ada gambar-gambarnya ya. Mungkin bisa diperlihatkan gambar-gambarnya, proses bagaimana penurunan badan ya. Turun. Di sini ini coba lihat.
Itu ada gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Ya, meletakkan kedua lutut ke lantai sebelum kedua tangan. Nah, seperti itu. Satu, ya, A, B, C. Nah, baru seperti ini. Itu urutannya seperti itu. Ini yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kemarin saya jelaskan ketika dalam kondisi sehat walafiat normal, tapi kalau kondisi sakit, misalkan yang turun harus tangannya dulu, kan ada itu yang turun itu tangannya dulu. Siapa itu? Nah, orang-orang yang biasanya asam urat atau orang-orang yang kolesterolnya tinggi, turunnya itu karena perutnya terlalu gede, jadi turunnya itu bukan apa namanya, lututnya dulu, tangan, baru kemudian, nah itu ya nggak apa-apa, itu kan kesunahan. Dan berulang-ulang saya jelaskan, sunnah itu apa? Jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak bisa tidak berdosa. Jadi kalau kemudian ini sunnah harus dilaksanakan, berarti nanti orang yang sedang misalkan sakit atau apa, kemudian biasanya saya menemukan itu, tangannya dulu kan, karena apa? Karena menahan tubuhnya yang berat. Jadi ini dalam kondisi normal ya, seperti Mas Wadud sehat walafiat, itu pasti sholatnya seperti ini. Atau misalkan yang sudah tua nggak mungkin bisa seperti ini, akhirnya duduk. Nah, ini normalnya seperti ini, seperti di gambar itu. Begitu Mas Wadud. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Di luar tema yang tema ini, Ustaz. Menjelang berangkat haji, banyak teman sahabat yang pesan titip doa, Ustaz. Di antaranya juga bahkan non-muslim, Ustaz. Ini bagaimana cara mendoakan mereka? Apakah harus sebutkan namanya satu-satu atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Itu kalau non muslim titip doa itu berarti punya keyakinan bahwa di sana waktu atau tempat mustajabah. Itu tinggal ini aja, tinggal menunggu hidayah saja. Jadi doanya apa? Ya Allah berikanlah hidayah baginya. Gitu aja, gampang. Nah, jadi gini, saya akan cerita tentang Arafah ya. Kemarin juga saya ceritakan di pengajian ya. Jadi ada apa namanya? Ada orang. Saya ceritakan ini orang karena ini fakta. Ada orang itu berdoa di Arafah. Waktu itu yang membimbing hajinya Ki Abdurrahman Wahid Gus Dur ya. Waktu itu ke Gus Durnya itu jadi pembimbing hajinya. Kemudian orang ini melihat Gus Dur. Waktu itu pembimbingnya Gus Dur sama Kiai Zainuddin MZ. Kemudian orang gini, Gus, sampean itu atau antum itu kan ketua PBNU, masa bimbing sambil ngangkat-ngangkat tas? Ya saya kan melayani haji sama. Oh, saya itu ingin mendapat, jawabannya kira-kira gitu ya, ingin mendapatkan pahala dengan melayani orang menunaikan ibadah haji sama dengan. Kemudian orang ini tanya kepada Gus Dur dan Kiai Zainuddin MZ, apa yang harus saya lakukan ketika di Arafah? Nah, Pak Zainuddin MZ mengatakan, doa apa saja, insya Allah doa di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kamu ingin doa apa? Saya ingin berdoa ketemu dengan orang tua saya yang telah wafat 8 tahun yang lalu. Oh, benar, ketika ini sekaligus untuk pembekalan orang yang mau berangkat haji ya, khususnya di Arafah. Begitu masuk waktu Arafah, tergelincirnya matahari itu kan sudah masuk pada wukuf Arafah. Berdoa di depan ya, berdoa di depan tenda. Ya Allah, saya itu ingin sekali melihat wajah orang tua saya yang telah wafat se apa se 80 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Kemudian tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Nah, gini. Terima kasih ya nak, kau telah mendoakan ayah. Kaget mau dilihat, loh, ayah saya kok datang. Karena kaget pingsan. Begitu pingsan, orang-orang melihat, wah ini kok pingsan, langsung dibawa ke tenda, kemudian di dikerubuki orang, mungkin dokternya, timnya datang, terus kasih minum, terus bilang, kamu sih panas-panas, kurang minum, dehidrasi kamu. Siapa bilang dehidrasi? Saya itu nggak dehidrasi, saya itu ketemu ayah saya yang saya rindukan karena wafat 8 tahun yang lalu.
Loh itu bukan ayahmu. Oh, siapa? Itu loh dari tenda sebelah karena tersesat. Oh enggak, wong itu ayah saya yang bilang sendiri. Terima kasih ya nak, kamu telah mendoakan ayah. Masa orang lain bilang seperti itu? Akhirnya berdebat. Nah, kemudian itulah salah satu kedahsyatan hari Arafah. Maka sekali lagi dalam manasik saya sampaikan, kalau Arafah itu persiapkan lahir dan batin untuk zikir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nitip doa itu doakan semua kebaikan. Bahkan yang membenci kita doakan dengan kebaikan. Kita ingin menjadi hamba yang baik. Yang memaki kita, yang membenci kita, semua kita doakan. Kita ingin menjadi hamba yang baik, ya tentu saja dengan doa yang baik. Ya. Jangan sampai di Arafah, ya Allah hancurkanlah orang-orang yang menyakiti saya. Oh itu namanya doa tidak baik. Ya Allah jangan diberikan rezeki bagi mereka. Loh itu gimana? Allah kok diajak kolaborasi hal-hal yang tidak baik. Nah, ya Allah mudah-mudahan calon saya jadi, wah ini kurang kerjaan orang nganggur. Nah, di saat malaikat turun semua malah diajak memilih nyoblos pimpinannya. Oh, itu jangan sampai terjadi ya. Nah, seperti tahun-tahun yang lalu itu sama membawa gambar sampai di Mekah di Arafah. Allah nggak ridho. Makanya sampai seperti itu nggak ada yang jadi yang seperti itu. Karena apa? Allah kok diajak hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya, tunjukkan kita itu sebagai seorang hamba, orang yang membenci kita pun kita doakan dengan kebaikan. Apalagi orang yang nitip. Kalau nggak bisa, terlalu banyak. Ya Allah teman-teman saya, ya Allah jamaah pengajian, ya Allah teman-teman saya. Kalau perlu ada listnya, disebut satu persatu. Ya Allah mudah-mudahan teman saya ini oleh diberikan kemudahan rezeki, diberikan keturunan. Ya Allah mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Itu ada waktu kira-kira 6 jam ya. Misalkan jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, sampai jam 6 itu 5 atau 6 jam kita fokus untuk zikir, munajat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedikit pun nilai negatif kepada sesama. Habisi semua. Gitu. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang di luar tema ini belum sempat saya bacakan, nanti bisa ditanyakan di berikutnya, kan di sini masih banyak pertanyaan yang numpuk, sedangkan waktunya tinggal beberapa menit lagi. Yang pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bolehkah kita itu membaca doa yang ada di dalam Al-Quran, Ustaz? Boleh ya, kalau kita baca di dalam Al-Quran kan akan banyak doa ya. Kalau kita menggunakan itu dua pahalanya. Pertama, pahalanya itu karena kita itu baca Al-Quran ya. Kalau baca Al-Quran itu katanya Rasulullah SAW, man qara'a harfan fi kitabillah, siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, Al-Quran itu pahalanya 10. Ya, walaupun tidak mengerti maknanya, tapi kita mendapatkan pahala. Yang kedua, doa mungkin dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, doa kreasi sendiri. Doa kreasi sendiri ya nggak apa-apa. Yang tahu kebutuhan hati kita itu ya diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya itu sehat walafiat. Kan nggak ada dalam Al-Quran. Cari ini mana yang sesuai, ini kan nggak ada. Berarti doa menggunakan bahasa kita sendiri. Atau menggunakan bahasa Betawi. Nah, kemudian bisa nggak? Malaikat ngerti kok. Ini orang Betawi, ini orang ngerti semua. Ya, kalau kita baca dari Al-Quran, berarti pahalanya pertama kita baca karena itu adalah ayat dari Al-Quran, kita mendapat pahala walaupun tidak mengerti maknanya. Nah, kalau mengerti maknanya itu tambah bagus. Itu. Lanjut. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bolehkah di saat sujud akhir kita membaca doa pengampunan untuk kedua orang tua, Ustaz? Boleh ya. Maka di situ fa'absiru ad-du'a. Boleh ya. Tapi saya sampaikan tadi di awal itu kalau bisa doa ketika sujud terakhir dalam sholat sunnah. Boleh ya, silakan. Tapi malah dianjurkan itu setelah sholat. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamma kama rabbawna shighara. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu doa seorang anak tanda rasa syukur kepada orang tuanya.
Setelah sholat tambah bagus. Tapi boleh ketika sujud terakhir dalam sholat sunnah. Silakan yang lain. Oke, jelas ya Bapak Buya, dibolehkan kalau bisa di sholat sunnah lebih baik lagi, apalagi setelahnya ya, setelah sholat. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh Ustaz bacaan sujudnya digabung subhana rabbiyal a'la selesai terus membaca rabbi firli? Nah, itu kita milih namanya makanan ya, namanya makanan rendang sama tempe ya, rendang sama itu. Kalau di teks itu misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah baca ini, Rasulullah baca ini ya sudah Subhana Rabbiyal A'la, itu riwayatnya apa? Riwayatnya yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, maka dibaca itu saja Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, dan itu teks-teks yang mutawatir ya, teks yang masyhur yang dibaca oleh para ulama. Jangan semuanya digabung. Misalkan Rabbi firli subhana rabbiyal a'la bihamdihi, kemudian ditambah lagi. Nanti malah menyulitkan kita. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Nah, ulama itu gitu ya. Ulama itu memberikan yang paling mudah. Tapi kita jangan kemudian mempersulit diri. Itu bedanya kiai dengan cendekiawan muslim. Kalau kiai itu yang sulit menjadi mudah, yang cendekiawan muslim itu kadang yang mudah itu dipersulit. Bahasa itu bagaimana disederhanakan menjadi mudah, tapi kalau sarjana-sarjana itu bahasa kolaborasi, spekulasi itu gimana orang? Maka seorang ulama itu yang bagus adalah mempermudah sesuatu yang sulit. Misalkan tadi saya contohkan, kalau misalkan kita membaca ya, orang membaca Rabbi firli, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih gampang kan daripada menambah-nambah yang kemudian kita tidak tahu. Contoh lagi Mas Wati. Nafar awal dengan nafar tani ketika haji nanti itu, ketika para sahabat ditanya bagaimana nafar awal, orang nafar awal itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nafar tani maghfuran, juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Nah, kalau nafar awal itu kan lebih cepat, lebih enak, lebih enjoy karena apa? Tidak berdesak-desakan. Kenapa harus memilih nafar tani kalau kedua-duanya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi jangan kemudian memprovokasi, wah kamu rugi nafar tani, itu karena pilihan ya. Jadi kedua-duanya itu mendapatkan apresiasi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Oke, baik. Mungkin dua lagi pertanyaan ya, Ustaz ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Terkait masalah sujud nih, Ustaz. Apakah ketika sujud ada yang menghalangi di saat sujud itu apakah sah, Ustaz? Seperti Menghalangi halnya sejadah dan lain sebagainya yang ada di dalam pundak kita ketika kalau saat sujud. sejadah tidak ya, kalau yang saya terangkan kemarin itu kalau mau kena ya, kalau mau kena disengaja digunakan sujud itu tidak sah. Tapi kalau mau kena misalkan yang apa kemarin tiba-tiba menutupi ya, itu karena tidak disengaja, itu sekali tarik itu tidak membatalkan karena tidak disengaja. Yang membatalkan adalah disengaja. Misalkan kita sholat di Arafah karena tidak ada sajadah, maka mau kena kita gunakan, itu berarti disengaja. Tapi kalau kita sholat Allah Akbar, tiba-tiba apa namanya mukenanya itu mengenai kepala apa namanya jidat, kemudian itu tidak disengaja, maka segera disingkirkan dan itu boleh dan sah. Sekali lagi yang membatalkan adalah yang disengaja. Kalau sejadah, oh tidak, itu karena apa namanya? Karena itu bukan bagian dari busana kita. Kalau mau kena kan bagian dari busana kita. Lanjut. Oke, selanjutnya nih, Ustaz. Kalau saat sholat tiba-tiba lupa rakaatnya berapa, baiknya bagaimana ya mengulang sholatnya atau menyelesaikan sholatnya? Terima kasih, Ustaz. Lupa itu cari yang apa namanya, yang mantap. Nah, yang mantap. Misalkan lupa begini, ini sholat duhur. Tapi kalau sholat subuh hanya enggak, kemungkinan lupa enggak ya karena 2 rakaat. Yang sering itu duhur, asar karena apa? Karena banyak pekerjaan ya.
Tapi kalau Rasulullah sendiri kan pernah sholat 2 rakaat. Itu kan dalam riwayat itu Rasulullah itu sholat 2 rakaat. Sahabat tuh senang. Waduh, ini sholat model baru ini Nabi. Nggak ada yang berani tanya, wah ini enak ini sholatnya duhur kok, asar kok 2 rakaat. Kemudian ada yang ini, ada namanya itu sahabat Dzul Orang orang desa lah, orang Batu. Nggak punya beban kan langsung tanya.